Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat sehat. Sholawat serta salam senantiasa kita senandungkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruwet Rusyono, SPD MPD, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Dengan nomor induk dosen nasional NIDN 0503 088603 dan atau NUPTK 9135764665130233. Dengan penuh komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Saya mengajar mata kuliah ini sejak tahun 2017-2018 sampai sekarang dengan beban studi sebesar 2 SKS diperuntukkan untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok mata kuliah wajib kurikulum dan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan teknis di bidang bahasa Indonesia. Pada mata kuliah ini lengkapnya membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kompetensi dalam penguasaan keterampilan berbahasa Indonesia ragam ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan pendekatan metode student-centered learning yang menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Perkuliahan berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses daring oleh mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS kampus kami, yaitu e-learning.almata.ac.id, dan juga dapat kita laksanakan melalui grup WhatsApp. Mahasiswa dalam mengakses dokumen seperti rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta mengunggah tugas-tugas secara terintegrasi. Metode pembelajaran yang digunakan di sini, mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning atau SCL yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Metode yang digunakan antara lain, yang pertama, ceramah partisipatif, yang kedua, diskusi secara terstruktur, yang ketiga, studi kasus tematik, yang keempat, latihan analitik, yang kelima, penugasan proyek kolaboratif, yang keenam, presentasi dan umpan balik, terakhir adalah pemanfaatan LMS. Integrasi capaian pembelajaran lulusan atau kita sering sebut dengan CPL di sini adalah lulusan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, tentu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait untuk struktur fungsi kedudukan bahasa Indonesia, dapat mengidentifikasi ciri-ciri ragam bahasa baku dan tidak baku, dapat mengidentifikasi ragam bahasa yang baik dan benar berdasarkan kaidah ejaan yang disempurnakan atau IED,
mengidentifikasi struktur bahasa Indonesia, ragam ilmiah seperti kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, hingga sebuah wacana, dan menerapkan teknik menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Untuk ruang lingkup materi perkuliahan, yang pertama tentu terkait untuk sejarah kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua ada terkait bahasa baku dan tidak baku. Ketiga, ejaan yang disempurnakan. Keempat, kata, frasa, klausa, hingga paragraf. Yang kelima ada kalimat efektif. Selanjutnya terkait untuk ragam karya tulis ilmiah. Kemudian adalah kaidah penulisan yang kita nanti breakdown menjadi sistematika penulisan, rujukan, daftar, pustaka, sumber rujukan, penulisan tabel dan gambar, dan terakhir tentu bagaimana kita dapat melakukan simulasi penulisan karya tulis ilmiah. Dan tentunya ini materi disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran dari aspek konseptual hingga teknis. Untuk penilaian yang dilakukan atau sering kita sebut assessment, yang pertama adalah partisipasi keaktifan itu sebesar 10%. Yang kedua adalah tugas terstruktur, itu baik individu maupun kelompok, itu 20%. Yang ketiga adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu dilaksanakan tentu di tengah semester dan terjadwal tentang materi yang dipelajari pada paruh pertama semester dengan bobot 30%. Sementara untuk ujian akhir semester, ujian yang terjadwal tentang materi yang dipelajari pada paruh 2 semester dengan bobot 40%. Untuk penilaian dilakukan dengan rubrik agar objektif dan akuntabel dengan rentan nilai sebagai berikut. Yang pertama, 80-100 itu sangat baik. Untuk 70-79 itu baik, 60-69 cukup, 31-59 itu kurang, 0-30 sangat kurang, atau kita katakan gagal atau tidak lulus. Untuk alat bantu pengukuran itu dalam hal ini bisa juga menggunakan Quizzes. Dan terakhir, demikian pernyataan ini saya sampaikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen pada tahun 2025. Untuk tahap berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tentunya selamat menyaksikan. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Makasih, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama di forum yang insyaallah dijaga oleh Allah. Sholawat serta salam senantiasa kita senandungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali ya. Teman-teman semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Ada Semuanya, alhamdulillah sudah ada semuanya. Berarti sudah lengkap ya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Insyaallah pagi yang cerah ini kita dimudahkan, kita dilancarkan, dan ilmu yang kita nanti akan kita mulai semoga berkah. Amin. Namun sebelum kita mulai pada perkuliahan pada pagi hari ini, insyaallah alangkah baiknya kita awali dengan membaca ulul kitab dengan harapan nanti sepanjang kita berproses pembelajaran kita dimudahkan dan kita dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Seperti yang sudah kita tahu, semuanya sudah kenal ya dengan saya ya.
Udah beberapa kali pertemuan ya. Ya. Oke ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ini sudah pertemuan kita, pertemuan yang ke-8 setelah kita UTS. Nah, setelah UTS, saya rasa sudah refresh kembali ya teman-teman semuanya. Sudah siap bergerak lagi, sudah siap bertempur lagi untuk materi perkuliahan selanjutnya. Yang ini adalah sebenarnya follow up, tidak lanjut dari pertemuan sebelumnya teman-teman semuanya. Pertemuan hari ini kita masuk ke materi pertemuan ke-8, yaitu terkait untuk penulisan karya tulis ilmiah. Jika teman-teman ingat di pertemuan pertama kedua ketiga ini adalah pertemuan yang sebelum UAS, kita mempelajari terkait konsep dasar bagaimana penulisannya, bagaimana sejarah fungsi kedudukan bahasa Indonesia, bagaimana ragam bahasa Indonesia, bagaimana penulisan kata, kalimat, frasa, klausa hingga menjadi sebuah wacana utuh, hingga teman-teman mampu atau bisa menulis bahasa Indonesia. Namun yang perlu kita sadari dalam konteks penulisan bahasa Indonesia, yang menjadi role utama kita adalah bagaimana teman-teman mampu menghasilkan suatu karya yang nanti pada akhirnya menjadi sebuah karya yang baik dan benar secara tata tulis ataupun kebahasaan. Makanya ini kok kayaknya serius. Santai aja ya. Jadi pada kesempatan hari ini teman-teman kita akan belajar terkait bagaimana menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama tentu kita harus sadar betul dalam menulis karya tulis ilmiah kita harus tahu betul apa yang ingin kita capai pada pertemuan pagi hari ini. Dalam pertemuan hari ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan kita yang harus kita bisa selesaikan, dan tentu ketika kita bisa sampai di titik ini pembelajaran ini akan dikatakan berhasil. Yang pertama tentu kita harus memahami betul penulisan dasar-dasar dalam menulis karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat, bahasa Indonesia itu tidak hanya baik saja tapi juga harus benar. Teman-teman tentu masih ingat apa itu baik dan benar? Ada yang masih ingat? Baik dalam arti apa? Benar dalam arti apa? Masih ingat ya? Ketika saya analogikan, ketika kita misalnya, mohon maaf, kita beli sesuatu di angkringan. Ingat ya? Dulu pernah saya contohkan. Ketika kita beli di angkringan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang bagaimana? Baik dalam konteks dan insya Allah untuk penjual angkringan juga akan paham. Gak mungkin ketika kita beli di angkringan kita akan bilang, Bapak, Ibu, izinkan saya membeli nasi kucing 1. Nah, tidak seperti itu. Tapi cukup, Bu, Pak, nasi kucing 1, Bu, es teh. Berapa, Bu? Itu sudah tercapai komunikasinya. Itu dalam konteks bahasa Indonesia, bagaimana kita tahu penempatan penggunaannya. Maka dari itu kita tahu baiknya di mana, benarnya seperti apa. Kalau dalam konteks kebenaran, nanti kita lebih ke arah bagaimana melihat bahasa Indonesia dalam arti ini dari sisi penulisan. Atau kalaupun dalam arti lisan, bagaimana sesuai dengan kondisi saat kita berbicara. Seperti itu. Misalnya dalam forum ilmiah, forum resmi, tentu kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Seperti saat perkuliahan hari ini, tentu seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman sedang misalnya bercakap-cakap dengan teman yang lain di taman, di student park Universitas Alma-Ata, tentu menggunakan bahasa keseharian, dan itu juga menggunakan bahasa yang biasa saja. Ini yang poin pertama. Jadi sebatas bagaimana kita memahami betul konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah apa ya? Nah, nanti di sesi selanjutnya. Yang kedua, itu menghasilkan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ini yang menjadi poin pentingnya. Teman-teman itu tidak hanya paham, tapi benar-benar punya produknya, punya hasilnya. Karya tulis ilmiah yang seperti apa? Nanti pada tahap selanjutnya nanti akan kita bahas. Sampai di sini mengerti untuk dua tujuan kita dalam pembelajaran hari ini? Paham? Alhamdulillah, itu yang saya mau ya. Saya yakin teman-teman semuanya akan sangat memahami betul, apalagi anak teman-teman adalah mahasiswa PGSD yang luar biasa. Yang selanjutnya yaitu terkait untuk karya tulis ilmiah. Kalau dalam gambaran teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang karya tulis ilmiah? Apa? Pertama, karya tulis ilmiah apa ya? Apa? Nggak apa-apa, sampaikan saja. Ini adalah salah satu upaya teman-teman untuk bisa menggali informasi yang teman-teman ketahui di awal. Karya tulis ilmiah apa? Data yang bentuk tulisan, dalam bentuk tulisan dari hasil dari penelitian. Oke, data dalam bentuk tulisan dari hasil penelitian. Bagus. Siapa? Zia. Luar biasa, tepuk tangan untuk Zia. Oke, yang lain coba. Data yang ditulis secara sistematis. Data yang ditulis secara sistematis. Bagus. Siapa? Versa. Mbak Versa. Coba satu lagi. Bagus.
Ada satu lagi yang mau? Oh, coba gantung ini. Mas Ilwan, Mas Farul. Gimana? Enggak, beberapa kumpulan jurnal ataupun penelitian yang dijadikan menjadi satu karya. Ada kata kuncinya, kumpulan tulisan, karya. Bagus ya. Tadi penelitian, selanjutnya tadi terkait sistematis karya. Dari 3 item ini sebenarnya sudah ada kunci-kunci yang bisa kita rangkai. Maka dari itu dapat kita ini. Karya tulis ilmiah, ya teman-teman. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Tadi tepat, dipaparkan oleh penulis atau peneliti. Peneliti berarti hasil suatu penelitian. Terus ini, untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada pembaca. Ada sistematis. Yang tadi disampaikan Mas Ilwan itu suatu karya atau karya tulis. Jadi apa yang teman-teman sampaikan tepat sekali. Hanya saja ada poin yang harus kita perkuat di sini. Karya tulis ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Jadi ketika kita membuat karya tulis ilmiah itu harus benar-benar didasari dengan ini kebenaran. Jadi kita nggak asal kita, maka dari itu dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah beda dengan penulisan karya sastra. Ya, kalau dalam karya tulis ilmiah itu empirik, logis, sistematis. Tapi kalau sastra, karena tujuannya beda. Kalau sastra itu biasanya kita buat untuk apa? Kalau teman-teman bikin karya sastra, puisi, cerpen, novel, mengutarakan isi hati, perasaan, ya enggak? Ya perasaan bebas, mau dengan gaya tulisan seperti apa. Tapi kalau dalam konteks karya tulis ilmiah, bahasanya saja ilmiah, berarti harus benar-benar ditulis dengan dasar-dasar data-data yang empirik, yang harus bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau karya sastra tadi, ya memang ya kita karena tujuannya untuk dinikmati, ya apa ya? Ada yang bisa menggunakan kata-kata yang nggak perlu dengan kata-kata baku. Makanya dulu teman-teman mungkin kayak puisi karya Khairil Anwar, aku adalah binatang gitu. Ya itu karena pengungkapan ekspresi. Dan walaupun yang dikejar di sana adalah keindahan atau bagaimana kita menemukan keindahan dalam suatu tulisan. Tapi kalau karya tulis ilmiah dengan harapan teman-teman membuat suatu penelitian, hasilnya nanti bisa disampaikan kepada publik dan publik bisa memahami isi dari penelitian tersebut. Lebih mudahnya seperti itu. Syarat karya tulis ilmiah tentu tadi ya sudah kita ulas di awal. Yang pertama, ini sebagai penguatan saja, disajikan secara fakta objektif dan sistematis, aplikasi pada situasi spesifik. Karya tulis ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat rekaan atau dibuat-buat. Dan terakhir itu disusun secara sistematis, terkendali, konseptual, dan prosedural. Terus bagaimana jenis-jenis karya tulis ilmiah, teman-teman? Ini karya tulis ilmiah ada 2 di sini, yaitu yang karya tulis ilmiah pendidikan dan juga penelitian. Yang pertama, karya tulis ilmiah pendidikan, ya karya tulis ilmiah itu sendiri atau paper biasanya sering kita dengar, ya berisi tentang ringkasan, resume dari suatu mata kuliah tertentu. Jadi kalau teman-teman misalnya ketika Pak Ruli sekarang saat ini misalnya menyajikan terkait bagaimana penulisan karya tulis ilmiah, terus teman-teman diminta untuk membuat ringkasan apa yang Pak Ruli sampaikan. Nanti diperkuat dengan teori-teori yang mungkin teman-teman sambil membaca buku atau penguatan dari paper-paper yang ada atau artikel yang sebelumnya. Selanjutnya ada praskripsi, mahasiswa jenjang akademik setingkat D3 atau diploma, atau kalau teman-teman dari D3 bidang biasa membuat namanya KTI, karya tulis ilmiah ya, atau praskripsi. Terus skripsi itu sendiri mengacu pada menggunakan teori, bentuk kerangka pemikiran sama untuk menjawab masalah penelitian. Ini tinggal sebenarnya antara skripsi, tesis, disertasi itu tergantung dari level-levelnya saja. Kalau biasanya di tahap kayak untuk disertasi itu sampai di tahap bagaimana kita menciptakan model pembelajaran. Tapi kalau misalnya di tesis kita bisa mengembangkan media atau mengembangkan produk. Skripsi kita bisa menguji media, menguji produk yang teman-teman sudah ada atau baru seperti itu.
Selanjutnya, ini karya tulis ilmiah penelitian bisa berupa satu makalah seminar, yang kedua laporan hasil penelitian, yang ketiga jurnal penelitian. Ya, di sini yang membedakan tentu kalau teman-teman semuanya ini yang paling agak complicated adalah jurnal penelitian. Bagaimana nanti teman-teman itu menyajikan dari hasil penelitian, nanti dibuat naskahnya, terus ketika teman-teman nanti punya kesempatan bisa disubmit ke jurnal-jurnal yang ada, bisa yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Dan ketika teman-teman bisa melakukan itu, teman-teman punya rekod penelitian yang sewaktu-waktu nanti ketika teman-teman mungkin selepas S1 pengen melanjutkan S2, dan selepas S2 nanti mungkin ingin menjadi dosen, teman-teman sudah punya riwayat penelitian di situ, dan itu akan sangat mudah nanti ketika berproses. Selanjutnya, bagaimana tahap-tahap penulisan karya tulis ilmiah? Ini yang sesuai dengan poin tujuan pembelajaran kita. Yang poin kedua yaitu menghasilkan karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman harus tahu tahapnya. Yang pertama adalah tahap penulisan, kedua penulisan, ketiga perbaikan. Kita bicara tahap pertama, yaitu persiapan. Jadi ketika kita mempersiapkan karya tulis ilmiah, apa yang harus disiapkan? Menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, fokus, informasi, Ya, pada dasarnya itu mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, itu menjadi tahap dasar. Teman-teman akan mencari kajian apa, pengen melihat apa. Makanya kalau dalam penelitian biasanya dimulai dari namanya latar belakang masalah. Kalau nggak ada masalah, ngapain harus diteliti? Benar nggak? Seperti kita, kalau nggak ada masalah ya udah let flow aja. Jangan cari masalah. Ingat penelitian itu bukan kita cari-cari masalah, tapi memang menemukan masalah ketika kita melakukan observasi. Ada melihat permasalahan yang ada seperti apa. Bukan cari-cari masalah, beda ya. Cari masalah ya, cari-cari masalah itu maknanya sudah sangat berbeda. Selanjutnya yaitu di tahap kedua yaitu tahap penulisan. Ada namanya tahap inkubasi dan iluminasi, di mana nanti ini sudah berproses bagaimana kita mengolah hasil tulisan kita. Ada kita merangkai dari hasil penelitian. Misalnya dalam konteks ketika kita penelitian, misalnya penelitian pengembangan, kita mulai dari analisis kebutuhan di sekolah ataupun di lapangan seperti apa, baru nanti kita masuk mengembangkan produk apa yang akan kita buat. Maka dari itu kalau misalnya teman-teman besok penelitian berupa penelitian pengembangan, pastikan analisis kebutuhannya itu benar-benar dikuatkan. Karena kalau analisis kebutuhannya itu nggak kuat, nanti buat apa kita mengembangkan produk yang nggak dibutuhkan? Walaupun sebenarnya kita mengembangkan produk kan opsional ya, boleh mau dipakai, iya, enggak ya nggak masalah, tergantung dari yang membutuhkan. Tapi kalau teman-teman lihat untuk konteks saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang itu luar biasa, di mana kita harus bisa menciptakan suatu hal yang baru. Teman-teman sekarang saya tanya, coba kalau teman-teman berbelanja di platform medsos ataupun di marketplace, itu kan luar biasa. Alat apa saja pasti ada sekarang, ya enggak? Nggak pernah terbayangkan. Kayak misalnya kantong Doraemon ya, alat untuk ngupas. Kalau dulu motong bawang pakai gini sampai berdarah, bercucuran air mata ya. Kalau sekarang dimasukkan di alat udah jadi potongan bawang, ya enggak? Udah nggak perlu nangis-nangis, dan itu waktunya lebih cepat. Harganya juga sangat terjangkau, ya enggak? Kalau dulu kita nggak pernah membayangkan bagaimana kita harus motong satu-satu, dan sekarang alat-alat semuanya sudah ada, tinggal kita cari clue apa, alat apa. Hal-hal yang kadang tidak kita bayangkan juga ada. Kalau misalnya kayak teman-teman dari, misalnya ngapunten, HP saya kan dari petani ya dulu. Misalnya, kalau kita meripili jagung, apa ya? Iya, Pak. Apa ya? Nah, merontokan jagung gitu ya. Itu kan pilih satu sampai tangannya merah-merah, lecet-lecet. Kalau sekarang tinggal mesin langsung udah jadi seperti itu. Makanya inilah luar biasanya. Dan kita di PGSI juga harus sama. Kita juga harus mengikuti perkembangan. Kita melihat anak-anak sekarang ini luar biasa. Mereka sudah mengenal ilmu pengetahuan teknologi. Kita juga sebagai seorang pendidik itu juga harus menyiapkan diri. Salah satunya bagaimana kita bisa mengembangkan media, mengembangkan produk, metode dan yang lainnya yang bisa berterima untuk mereka. Ini luar biasanya di situ.
Kita harus bisa sampai ke tahapan itu dengan harapan apa? Kita punya kontribusi untuk kemajuan pendidikan kita, khususnya untuk anak SD. Karena fondasi dasar dalam pendidikan salah satunya adalah sekolah dasar, dan ini akan sangat penting sekali. Selanjutnya terakhir adalah perbaikan, editing. Ini yang selalu saya sampaikan. Teman-teman ketika sudah jadi, itu tetap harus ada proses akhir namanya editing. Kalau dalam spesifik lagi ada namanya penyuntingan. Dipastikan karya yang sudah kita buat itu benar-benar sesuai. Makanya tadi ada pertanyaan sama seperti apa untuk menghindarkan dari kesalahannya. Makanya perlu ada editing di mana diseleksi, disusun sesuai dengan fokus tulisan. Mungkin ada bagian yang tidak perlu ditulis atau hal yang perlu ditambahkan. Makanya ini luar biasanya kalau kita bicara penulisan. Dan terakhir adalah terima kasih. Sebelum masuk ke tugas selanjutnya, ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan? Paham? Jelas terkait penulisan karya tulis ilmiah? Ya. Dan pada kesempatan hari ini yang perlu saya buatkan, ingat, dalam penulisan karya tulis ilmiah benar-benar harus ditulis objektif apa adanya dan didasarkan dengan data-data. Itulah hal yang paling penting. Dan ingat, teman-teman harus dikuatkan di latar belakang masalahnya. Nanti dari latar belakang masalah, nanti teman-teman akan tahu bagaimana sebenarnya kebutuhan teman-teman dalam menulis. Itu akan lebih mudah. Dan ingat, ini adalah poin penting dalam pembelajaran kita di penulisan karya tulis ilmiah. Selain teman-teman memahami betul terkait dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah, teman-teman juga harus mampu membuat apa? Karya tulis ilmiah. Oke ya, pada pertemuan hari ini tentu output luaran kita, teman-teman itu harus punya karya. Nanti saya ingin teman-teman membuat suatu karya tulis ilmiah. Nanti Pak Ruli akan menentukan temanya, ya. Nah, temanya yaitu terkait untuk adu. Oke. Wah, terima kasih ya. Oke. Jadi siap ya? Oke teman-teman semuanya, jadi untuk tugas teman-teman seperti luaran yang Pak Ruli sampaikan, kita harus mampu menghasilkan karya tulis ilmiah. Teman-teman sudah tahu langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, dan tadi prosesnya seperti apa, syarat, isi, terus prinsip penulisannya. Jadi teman-teman nanti silakan bisa membuat suatu bentuk karya tulis ilmiah. Nanti temanya adalah korupsi sebagai bentuk dekadensi moral, ya teman-teman semuanya ya. Jadi saya ingin tema itu karena ini adalah salah satu bentuk yang harus kita pahami bahwa betapa bahayanya korupsi, betapa tidak baiknya korupsi ketika itu masih terus berjalan baik di instansi pendidikan, instansi apapun. Dan saya harap teman-teman memahami betul bahwa itu suatu hal yang tidak baik. Makanya nanti silakan buat suatu artikel terkait tentang korupsi sebagai salah bentuk dekadensi moral. Nanti silakan cari kajian atau kajian materinya seperti apa, dan teman-teman bisa nanti ditulis apa adanya saja. Nggak usah mencari di internet yang sudah jadi, tapi benar-benar teman-teman membuat dengan style teman-teman sendiri. Saya akan lebih menghargai teman-teman walaupun penulisannya kurang sempurna, tapi saya akan lebih menghargai itu dari teman-teman hanya copy paste dari internet dan memberikan sebagai bentuk tugas seperti itu. Saya akan lebih menghargai kalau itu benar-benar karya teman-teman semuanya. Mungkin itu bisa teman-teman semuanya? Bisa. Insya Allah nanti saya berikan waktu. Ini masih ada waktu ya. Nanti hari ini teman-teman bisa berselancar di dunia maya ataupun di perpustakaan Universitas Alma-Ata. Dan setelah itu nanti teman-teman bisa menyusun terkait untuk artikel tersebut, dan nanti bisa teman-teman kumpulkan. Nanti saya minta tolong Mas Ilham selaku ketua kelas untuk bisa mengumpulkan tugas. Dan nanti saya minta tugasnya ditulis tangan ya. Iya, saya ingin melihat penulisan teman-teman semuanya ya. Oke, dan kiranya cukup? Tidak ada pertanyaan ya? Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat akhir. Alhamdulillah.
Tentu kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.